Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ben Irawan MZS. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang topik yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu tentang bagaimana rasanya menjadi karyawan yang takut atasan tapi tidak takut Tuhan, yang sering kali dengan cepat dan sigap mengerjakan semua instruksi atasan, tapi dengan santainya mengabaikan perintah Tuhannya. Tapi, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kami selalu semangat dalam memberikan informasi seputar dunia kerja. Sebagai karyawan, pernahkah Anda mendengar istilah, kerja itu ibadah? Pertama-tama, kata ibadah memiliki arti yang sangat luas dalam agama Islam. Ibadah dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan untuk mencari keridaan Allah, termasuk sholat, puasa, bersedekah, dan sebagainya. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan? Dalam Islam, pekerjaan dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi manusia selain makanan yang ia hasilkan dengan tangannya sendiri, dan tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada bekerja dengan tangan sendiri. Dari hadits ini, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri dianggap sebagai bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Namun, bagaimana cara menjalankan pekerjaan agar bernilai ibadah? Pertama-tama, kita harus memulai dengan niat yang benar. Sebelum memulai pekerjaan, kita harus membiasakan diri untuk menyadari bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai bentuk ibadah. Memulai pekerjaan dengan niat yang benar, maka setiap tindakan yang dilakukan akan dianggap sebagai ibadah dan akan mendapat pahala dari Allah. Kita juga harus melakukan pekerjaan dengan penuh kesungguhan. Ketika kita menjalankan pekerjaan dengan kesungguhan, maka setiap tindakan yang dilakukan akan memiliki arti yang lebih dalam dan bernilai, dan memenuhi kewajiban kita dengan baik, seperti datang ke kantor atau tempat usaha tepat waktu, melakukan tugas dengan baik, dan sebagainya. Terlebih juga kita harus melakukan pekerjaan dengan penuh rasa syukur. Dengan demikian, penghasilan yang didapat dari pekerjaan akan terasa halal dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana dengan pekerjaan seorang karyawan yang takut atasan tapi tidak takut Tuhan? Dalam kondisi ini, kita mungkin terjebak dalam situasi di mana kita tidak dapat mengungkapkan pendapat atau ide-ide kita dengan bebas, atau merasa takut akan sanksi dan hukuman dari atasan, jika apa yang kita sampaikan tidak sejalan dengan apa yang dia kehendaki. Karena terkadang banyak tipikal atasan yang hanya ingin semua instruksinya saja didengar dan dikerjakan secara cepat dan akurat, tapi tidak bisa menghargai masukan dari orang lain. Namun, saya percaya bahwa kita semua ingin bekerja di lingkungan yang sehat, aman, produktif dan bisa mengerjakan ibadah dengan tenang. Oleh karena itu, dalam video ini, saya akan memberikan 5 alasan mengapa banyak karyawan takut atasan tapi tidak takut Tuhan, dan tips bagaimana cara mengatasinya. Pertama, konsekuensi yang lebih langsung. Konsekuensi dari tindakan buruk atau kesalahan yang dilakukan terhadap atasan dapat langsung dirasakan daripada konsekuensi dari tindakan buruk terhadap Tuhan. Atasan dapat memberikan sanksi atau hukuman yang langsung mempengaruhi karyawan, seperti pemecatan. Sementara Tuhan mungkin dianggap memberikan hukuman dalam bentuk yang lebih abstrak dan tidak langsung. Padahal jika Allah sudah berkehendak maka apapun akan terjadi, bahkan dalam satu kedipan mata. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, maka akan terjadi. Dan apa saja yang Allah tidak kehendaki terjadi, maka tidak akan terjadi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kehendak Allah adalah yang paling kuat dan tidak dapat diganggu-gugat oleh kehendak manusia. Oleh karena itu, manusia harus selalu berusaha untuk meraih apa yang dikehendaki oleh Allah dengan menjalankan kewajiban dan melaksanakan perintahnya. Kedua, kekuasaan dan otoritas. Atasan biasanya memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih langsung atas karyawan mereka, sementara konsep tentang Tuhan seringkali dianggap sebagai kekuasaan yang lebih besar dan abstrak. Oleh karena itu, beberapa karyawan mungkin merasa lebih terancam oleh atasan mereka daripada oleh Tuhan. Jika kita lihat, ancaman Allah lebih menakutkan. Dan barang siapa yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar batas-batasnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Kekal ia di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa 14. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya akan menerima hukuman yang berat, yaitu masuk ke dalam neraka dan menerima azab yang menyakitkan. Ketiga, masalah dunia lebih nyata. Meskipun kepercayaan terhadap Tuhan dapat memberikan keyakinan dan ketenangan batin, kehidupan karyawan tetap dihadapkan pada realitas dunia nyata yang dapat menimbulkan kekhawatiran, seperti masalah finansial atau tekanan pekerjaan.
Karyawan mungkin merasa lebih takut terhadap atasan mereka karena mereka menganggap atasan mereka memiliki kendali langsung atas situasi di tempat kerja dan kehidupan karyawan. Terkadang kita lupa bahwa kendali terbaik adalah Allah. Katakanlah, Allah lah yang menguasai segala sesuatu, Dia adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Yunus, 106. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan umat manusia harus berserah diri kepadanya dan memohon pertolongannya dalam segala urusan kehidupan. Keempat, lingkungan kerja yang beracun. Dalam beberapa kasus, lingkungan kerja yang beracun dapat membuat karyawan merasa sangat terancam oleh atasan mereka. Karyawan mungkin merasa lebih takut terhadap atasan karena mereka menganggap atasan sebagai sumber dari situasi yang tidak sehat atau beracun di tempat kerja, dan merasa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Dan berserahlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hajj, 78. Ayat ini menunjukkan bahwa berserah diri kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi umat manusia, karena Allah lah yang Maha mengetahui segala perbuatan dan amal manusia. Kelima, kekhawatiran tentang kinerja. Karyawan sering diharapkan untuk memberikan kinerja yang optimal di tempat kerja. Karyawan mungkin merasa lebih takut terhadap atasan daripada Tuhan karena mereka menganggap atasan sebagai sumber utama penilaian tentang kinerja, dan merasa terancam oleh penilaian atau kritik yang dapat mempengaruhi karir di masa depan. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd, 11. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih tindakan dan perbuatan, dan hasil dari tindakan dan perbuatan tersebut akan menentukan masa depannya. Namun, Allah lah yang memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dari 5 alasan tadi, apakah dari Anda sudah pernah merasakan? Lantas bagaimana cara mengatasinya? Berikut ini adalah beberapa pengalaman dan tips yang dapat membantu mengatasi rasa takut terhadap atasan. 1. Kenali sumber rasa takut. Kenali dan identifikasi sumber rasa takut Anda. Apakah itu karena atasan Anda terlalu otoriter, atau mungkin karena Anda khawatir akan kinerja Anda? Dengan mengenali sumber rasa takut, Anda dapat menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasi rasa takut tersebut. 2. Jangan ragu untuk bertanya. Jika Anda merasa takut atau bingung dengan tugas yang diberikan oleh atasan, jangan ragu untuk bertanya. Bertanya akan membantu Anda memperjelas ekspektasi atasan dan menghindari kesalahpahaman. 3. Jangan takut untuk memberikan pendapat. Sebagai karyawan, Anda memiliki hak untuk memberikan pendapat dan ide-ide yang kreatif. Jangan takut untuk memberikan pendapat Anda, terutama jika Anda merasa ide itu dapat membantu perusahaan dan mencapai tujuan bersama. 4. Membuat rencana kerja yang jelas. Membuat rencana kerja yang jelas akan membantu Anda lebih percaya diri saat bekerja. Dengan memiliki rencana kerja yang jelas, Anda dapat lebih mudah menentukan prioritas dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan rasa takut. 5. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Terkadang, rasa takut terhadap atasan disebabkan oleh tekanan yang Anda buat sendiri. Ingatlah bahwa Anda adalah manusia, dan Anda dapat membuat kesalahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan jangan biarkan rasa takut menghambat kemampuan Anda untuk berkembang. 6. Berkomunikasi dengan atasan. Terakhir, tetaplah terbuka dalam berkomunikasi dengan atasan Anda. Jika ada masalah atau ketidaknyamanan, bicarakan dengan atasan Anda secara terbuka dan jujur. Dengan berkomunikasi dengan atasan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih baik dan saling memahami satu sama lain. Tapi tetap dalam koridor kerja yang baik, bukan dengan tujuan mendapatkan perhatian atasan atau penjilat. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bekerja dan beribadah. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran, 104. Ayat ini menekankan pentingnya mempromosikan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Ini dapat diartikan bahwa bekerja dan beribadah bukanlah dua hal yang terpisah, tetapi seharusnya dipadukan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menghasilkan kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Semoga ini bisa membantu Anda untuk mengatasi rasa takut terhadap atasan dan memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi di tempat kerja. Lakukan keduanya dengan seimbang. Antara pekerjaan dengan ibadah, lakukan keduanya dengan penuh tanggung jawab. Jadikan pekerjaan sebagai jembatan untuk menggapai ridho ilahi, baik untuk dunia dan juga akhirat. Terima kasih telah menonton. Silahkan komen di kolom komentar, apa yang mau dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lalu share sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.